Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMA ya di K4 sudah memperkenankan kami dari program studi sosiologi Universitas Negeri Jakarta untuk bertemu dengan teman-teman semua, walaupun kita bertemu secara virtual ya dalam ruangan Google Meet gitu ya. Tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya dari pertemuan kita pagi ini. Teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman aja ya. Jadi teman-teman kan pasti sudah mempersiapkan diri juga nih untuk next step-nya setelah SMA akan apa, gitu ya? Sudah terpikirkan belum? Sudah dong ya. Mungkin ada yang mau bekerja, atau ada yang mau kuliah, atau ada yang mau nikah nggak? Jangan ya, jangan dulu ya. Oke, jadi ya terutama memang saya harap sih manfaatnya bisa diperoleh oleh semua teman-teman di sini, apapun nanti rencana kalian ke depan. Baik yang kuliah atau tidak kuliah gitu ya, semoga tetap mendapatkan manfaatnya dari pertemuan kita pagi ini. Jadi teman-teman, kenapa kemudian kita putuskan untuk fokus pada kemampuan menulis dan meneliti, begitu ya, meneliti dan menulis, karena kita asumsikan teman-teman ini semuanya akan kuliah. Dan nanti di perkuliahan, menulis, meneliti, itu merupakan makanan sehari-hari teman-teman. Tidak bisa dihindarkan lagi, tidak bisa tidak gitu ya. Jadi nanti tugasnya bukan lagi untuk menjawab soal 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi tapi tugasnya adalah melakukan penelitian lapangan, melakukan observasi, kemudian menuliskan laporannya, atau kemudian mengumpulkan data-data dari internet gitu ya, namanya data-data sekunder gitu, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya prinsip dari penelitian itu prinsip dasar dari penelitian itu sudah menjadi keseharian teman-teman semua. Ketika menemani mama atau ibunya gitu ya, biasanya tuh ibu-ibu kalau ke pasar di ayam gitu misalnya, biasanya tuh nggak, kecuali sudah langganan ya, kalau misalnya baru itu datang dulu ke satu toko gitu ya, tanya dulu harganya berapa, nanti tanya lagi ke sebelahnya harganya berapa. Beberapa toko ditanyakan harganya, kemudian di dalam kepalanya tuh membandingkan. Oh, toko ini tadi barangnya lebih bagus tapi harganya lebih mahal. Oh, toko ini tadi barangnya biasa aja tapi harganya lebih murah. Oh, toko ini tadi murah. Kemudian dari pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada data tadi ya, data yang dikumpulkan oleh ibu kita tadi itu, kemudian ibu memutuskan untuk beli ayam di toko yang mana. Saya pikir ini juga dilakukan oleh teman-teman semua. Pasti kan di sini pernah belanja semua dong. Atau paling tidak belanja online deh. Di Shopee aja. Itu pasti akan melakukan riset dulu. Riset pasar. Mana yang ratingnya paling bagus. Mana yang mendekati bintangnya 5 gitu ya. Mana yang reviewnya tuh bagus-bagus, itu kemudian baru akan dipilih, kita beli nih yang ini gitu. Tapi kalau bintangnya 1, kemudian ada review, oh barangnya rusak, oh barangnya lama sampainya, oh barangnya begini, itu cenderung untuk kita tidak memilih gitu. Jadi memang prinsip tersebut
kita memutuskan sesuatu berdasarkan pada data yang sebenarnya itu kita sudah melakukan dasar dari penelitian, itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Gitu. Tanpa kemudian kita tarik lagi ke skala yang lebih luas gitu ya. Misalnya kita mau buka usaha, perusahaan itu pasti melakukan riset dulu. Perusahaan mau buka misalnya warung makan gitu ya, itu akan melakukan riset dulu di situ kira-kira apa ya yang akan laku, kalau jualan apa ya yang akan laku di situ, kemudian bagaimana daya beli masyarakatnya di sekitar situ dan sebagainya. Yang lebih luas lagi kita bicarakan negara pun begitu. Negara pasti punya kajian, dokumen kajian dulu, dilakukan dengan prinsip penelitian yang ilmiah untuk kemudian memutuskan satu kebijakan gitu ya. Jadi semua hal sebenarnya dalam hidup kita itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya penelitian, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan materi, saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman semua. Sudah ada 32 orang ya. Sebentar. Oke. Yang on cam hanya Kristal Amelva. Boleh on cam dulu semuanya? Saya mau kenal, ada Darren, terima kasih Darren, Arya, Mika, Mawa, Dinda, Cika, siapa lagi? Prabaning dia, Riesti, Akbar, Elisa, Adinda, mana lagi nih? Azara, Tessa, iya Bu, Bagas, Idris, mana lagi ya? Kita boleh abadikan dulu ya kesempatan kita ketemu hari ini walaupun secara virtual. Saya mau kita foto bersama dulu, boleh ya? boleh Bu. Boleh Bu. Bergaya atau senyum terserah teman-teman semua lah ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini semua pasti pernah diajar sama Bu Eva ya? Apa memang selama di Yadika diajar sama Bu Eva ya? Sosiologinya ya? Iya. Diajar sama Bu Eva, Bu. Iya Bu. Iya. Iya Bu. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Meila Rizkia Fitri. Saya ini sebenarnya berteman dengan Bu Eva sejak kami kuliah. Jadi dulu S1 saya juga menempuh pendidikan S1 di UNJ, satu kelas dengan Ibu Eva, pendidikan sosiologi. Itu saya melanjutkan pendidikan ke UGM, sosiologinya UGM. Baru kemudian sehari-hari sekarang saya aktif sebagai pengajar di program studi sosiologi Universitas Negeri Jakarta begitu. Nah, hari ini sebenarnya saya nggak sendirian. Nanti akan menyusul ada namanya Ibu Marista. Ibu Marista juga pengajar di program studi sosiologi. Beliau menempuh pendidikan S1-nya. Kalau tadi saya S2-nya di UGM, beliau S1-nya di UGM. Jurusannya filsafat. Kemudian S2-nya di UI dengan jurusan yang sama, filsafat.
kemudian kita bertemu di sosiologi UNJ gitu untuk sama-sama bekerja sebagai dosen di sana. Nah, maka ada satu lagi tadi mungkin sudah disebutkan ya sama Bu Eva, ada kakak mungkin ya kalian menyebutnya ya, ada Kak Putri Rima. Kak Putri Rima ini sampai hari ini ya masih mahasiswa aktif di program studi pendidikan sosiologi. Jadi kalau depannya ada pendidikan, itu berarti calon guru. Nih Kak Rima juga calon guru sosiologi. Beliau sempat sudah praktik mengajar di SMA 48, baru tahun kemarin kalau nggak salah ya Kak Rima ya. Jadi sekarang sedang menyusun skripsi, sudah mahasiswa tingkat akhir nih sebenarnya Kak Rima nih, harus segera lulus juga. Ya, saya kira itu perkenalannya. Jadi hari ini kembali lagi kita akan membahas tentang penelitian dan juga menulis yang baik. Karena nanti Bu Marista akan menyampaikan etika menulis, terutama fokusnya pada plagiarisme atau plagiat ya yang sering kita dengar selama ini. Nanti Bu Marista akan membedah lebih dalam lagi apa itu plagiarisme dan sebagainya. Baik, kita bisa mulai. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, bentar, saya sebenarnya agak kurang familiar dengan Google Meet ini. Oke. Ya, teman-teman semua. Jadi alhamdulillahnya hari ini semua dari jurusan IPS ya, betul ya? Iya, betul, Bu. Ya, betul, Bu. jadi hari ini saya akan lebih fokus memang membicarakan tentang penelitian sosial terutama teman-teman. Apapun nanti program studi yang teman-teman pilih ketika kuliah, nggak harus sosiologi sebenarnya, tapi ketika teman-teman menelitinya itu berhubungan dengan kehidupan manusia, gitu ya, maka itu menjadi penelitian sosial, gitu. Nah, memang kemudian ada perdebatan apakah penelitian sosial itu juga bisa dibilang sains atau hanya penelitian alam yang kemudian dikatakan sebagai sains gitu ya. Itu memang perdebatan yang sampai saat ini masih berlangsung gitu. Walaupun sudah banyak juga dikemukakan oleh para ahli bahwa penelitian sosial juga punya kaidah-kaidah yang ilmiah gitu, nggak sembarangan nggak sembarangan juga penelitian sosial itu dilakukan. Nah, sedikit banyak akan kita bahas. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang penelitian, mungkin yang ada di kepala kita pertama kali kita mendengar yang namanya penelitian itu kita membayangkannya adalah penelitian yang dilakukan di satu ruangan gitu ya, laboratorium dengan menggunakan alat-alat mikroskop dan sebagainya begitu ya, tabung reaksi. Nah, kalau kita membicarakan tentang penelitian sosial, laboratoriumnya itu adalah masyarakat. Laboratoriumnya itu tidak terbatas kemudian dalam satu ruangan, tapi dimanapun selama ada masyarakatnya, maka itu kemudian bisa kita jadikan laboratorium penelitian kita. Nah, maka penelitian sosial itu bisa kita lakukan di mana saja. Dan kita bisa mulai dengan bagaimana kita melihat masalah-masalah di sekitar kita. Bahwa ternyata di sekitar kita tuh banyak loh hal-hal yang kemudian menarik untuk kita jadikan sebagai
penelitian gitu, bahan penelitian, tema penelitian, topik penelitian gitu. Mulai dari misalnya apa namanya, kenapa sih kita mau meneliti misalnya ya, kenapa sih apa banyak misalnya anak muda gitu ya yang kemudian untuk menghabiskan banyak waktunya di warung kopi misalnya gitu. Itu satu fenomena yang menarik gitu. Mungkin menurut kita tuh sebenarnya hal yang biasa saja, tapi tapi itu kemudian bisa diangkat jadi tema penelitian teman-teman, karena itu adalah hal yang apa namanya, kita bisa bedah, kita bisa cari tahu bagaimana proses kausalitasnya, bagaimana dampaknya, bagaimana apa sebenarnya alasan dibalik itu, kemudian dan sebagainya gitu. Atau misalnya kita mau lihat di sekitar kita. Oke, sudah berganti ya ininya ya, apa slide-nya ya. Sudah kelihatan slide 2 ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Jadi kita bisa lihat pertama dari sekeliling kita. Kira-kira kita bisa nggak sih ke apa namanya memetakan gitu ya, menangkap bahwa ini tuh sebenarnya masalah loh yang kemudian perlu dipecahkan, atau masalah yang kita perlu tahu akarnya tuh apa, kita perlu tahu sebenarnya awalnya dari mana sih, kenapa sih ini bisa menjadi masalah begitu. Itu bisa kita lihat di sekeliling kita, mulai dari sekolah, rumah, atau kemudian apa namanya, orang-orang yang kita temui di jalan ketika kita ke sekolah. Kan teman-teman sudah sempat merasakan apa hari-hari ke sekolah ya. Kalau kemarin yang kelas 11 kan hanya beberapa hari gitu ke sekolahnya. Kelas 12 pasti sudah pernah paling tidak setahun mungkin ya. Setahun lebih lah ya. Betul ya? Kenapa tenang sekali ya, teman-teman? Oke, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita lihat, apakah terjadi misalnya kita lihat tetangga kita nih, ada orang yang misalnya 5 rumah dari rumah kita gitu ya. Kok dia hari-hari berantem terus ya sama sebelah rumahnya? Kok dia kelihatan nggak pernah akur ya sama orang di depannya misalnya gitu. Atau itu skala yang kecil antar rumah. Atau kita bisa lihat misalnya antar kampung. Kenapa ya kampung ini dengan kampung sebelah itu paling tidak sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu terjadi tawuran misalnya gitu. Apa sih sebenarnya yang melatar belakanginya gitu ya? Kenapa sih terjadi begitu terus gitu? Di sekolah gitu ya? Di sekolah teman-teman sering melihat misalnya ada yang kenapa sih anak SMA misalnya gitu ya mau nggak bisa berani untuk speak up misalnya ketika ketika mengalami kekerasan seksual misalnya begitu. Itu kita bisa cari dulu seberapa banyak sih kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak SMA misalnya gitu. Kemudian baru kita perdalam lagi kenapa nggak mau cerita, kenapa disimpan sendiri aja dan sebagainya gitu ya. Masalah sebenarnya, masalah yang kemudian bisa kita telisik lagi lebih dalam, kemudian kita bisa angkat menjadi satu penelitian gitu. Nah, ini beberapa contoh
Ini beberapa contoh saja sebenarnya yang dilakukan oleh kakak-kakak di program studi sosiologi. Ini hal yang sebenarnya topiknya tuh sangat biasa aja gitu ya, bukan hal yang aneh sebenarnya. Ketika misalnya ini yang pertama nih ya, ini tentang satu sumur yang ada di sekitar yang tidak jauh dari rumah si penelitinya, namanya Kak Asti di Harjamukti Depok gitu. Nah, dia ngelihatnya hal yang dekat aja dari rumahnya, tapi kemudian ketika dikerangkai dengan satu konsep atau satu teori, itu kemudian bisa menjadi satu penelitian. Konsep yang dipakai adalah konstruksi sosial, gitu ya, bahwa si sumur gondang ini kemudian dianggap sebagai sumur keramat. Nggak punya sensitivitas bahwa ini menarik untuk diteliti, ini kita akan menganggapnya biasa aja kayaknya, apa sih menariknya bahas tentang sumur gitu ya. Tapi kemudian ini sangat sangat menarik untuk dibahas, bahwa ternyata hari ini di saat semua orang sudah terdigitalisasi gitu ya, robot segala macam itu sudah ada, tapi ternyata masih ada loh sekelompok masyarakat yang tidak jauh dari tidak jauh dari Jakarta lokasinya, karena cuma di Depok gitu, di pinggiran Jakarta, ternyata masih menjalankan tradisi ini, dan dia bukan kelompok adat gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin kelompok adat, misalnya orang-orang Kejawen, orang-orang Sunda Wiwitan, itu kita melihat wajar kalau mereka masih melakukan ini. Tapi yang menganggap bahwa sumur gondang itu adalah sumur keramat, ternyata bukan masyarakat kepercayaan teman-teman, tapi masyarakat umum aja, terutama yang bahkan beragama gitu, memeluk satu agama mayoritas gitu kan. Tapi ternyata masih ada yang mengunjungi sumur ini untuk untuk kemudian mendapatkan wasilah, mendapatkan manfaat lah gitu ya dari sumur ini gitu. Ini menarik di tengah kemajuan zaman, ternyata masih ada. Lain dari yang kedua ini, penelitian tentang bank sampah loh. Bank sampah saya rasa hampir terutama di Jakarta dan Bekasi juga saya rasa udah banyak ya, komunitas-komunitas masyarakat atau lingkungan RT atau RW yang sudah mengelola sampahnya gitu ya, kemudian menjadi bank sampah. Ada nggak di sekitar rumah teman-teman semua yang ada bank sampah? Adakah? Saya belum ada, Kak. Saya belum ada. Belum ada ya? Tapi pernah dengar kan ya yang namanya bank sampah? Pernah ya? Pernah sih. Pernah. Iya, kalau teman-teman tuh pernah lihat ada tas atau payung yang dibuat dari bungkus-bungkus soklin, bungkus kopi, atau pokoknya dari kemasan-kemasan saset lah gitu ya. Itu adalah sampah-sampah yang dikumpulkan oleh bank sampah, kemudian didaur ulang, dimanfaatkan lagi untuk membuat berbagai macam barang sehari-hari. Misalnya tadi ada tas, tempat pensil, payung gitu ya, atau gantungan kunci yang kecil. Jadi bukan hanya sampah yang kemudian didaur ulang misalnya untuk jadi, kalau masa sebelumnya kan ya, mungkin teman-teman pernah dengar juga kalau sampah itu didaur ulangnya ya jadi kompos, itu sampah rumah tangga ya, jadi pupuk kompos atau jadi
apalagi ya, makanan ternak dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau sekarang sampah itu trennya gitu ya sudah mulai dipilahnya itu dari sampah rumah tangga, itu misalnya sayur-sayuran, sisa makanan gitu ya. Kemudian ada lagi sampah kemasan-kemasan tadi, kemudian ada lagi sampah sampah kertas gitu ya, dan bahan-bahan yang mirip dengan itu gitu. Ini dari masing-masing jenis ini kemudian dimanfaatkan lagi teman-teman oleh bank sampah. Salah satunya dilakukan oleh bank sampah yang namanya Rumah Kreatif Bersatu Nusantara, lokasinya ada di Jatinegara kalau nggak salah, di Jakarta Timur. Sederhana, hanya melihat bank sampah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh bank sampah gitu ya. Tapi kemudian sekali lagi dikerangkai oleh teori gitu ya, dengan teori atau konsep. Kalau di sini ada pemberdayaan masyarakat, menggunakan konsep masyarakat miskin, jadi harus dijelaskan yang dimaksud masyarakat miskin, bagaimana apa saja kriterianya gitu ya. Kemudian baru kita bisa masukkan bahwa komunitas ini memang masuk ke kelompok. Jadi harus jelas memang semuanya dalam penelitian itu batasan-batasannya. Ini teman-teman ditemukan bahwa ternyata orang-orang selama ini kan kalau buang sampah ke tempat pembuangan sampah gitu ya, ke TPS atau tempat pembuangan umum gitu, tempat pembuangan akhir, buang aja gitu. Nah, kalau ini ternyata bisa jadi tabungan teman-teman. Tabungan yang bisa kemudian nanti diambil, mereka buang sampah sebenarnya, mereka buang sampah, tapi ternyata sampah itu dinilai sekian rupiah gitu ya, yang biasanya diambilnya itu ketika mau lebaran, ketika mau sekolah anak-anak gitu ya, karena butuh barang-barang baru misalnya gitu, atau bisa juga ketika akhir tahun gitu ya, ini baru kemudian diambil tabungannya gitu, ternyata dinilai sekian rupiah setiap minggu yang buang sampah, tapi bisa menghasilkan juga gitu. Terlebih lagi untuk mereka yang ikut, itu hanya untuk yang buang sampah, anggota bank sampahnya. Belum lagi untuk mereka yang ikut mendaur ulang, menjadikan itu satu barang yang berharga lagi gitu, yang punya nilai guna lagi, yang berfungsi lagi gitu. Banyak lagi penghasilan yang didapat dari sampah tadi. Nah, ini yang diteliti oleh Kak Gilda namanya, alumni dari prodi sosiologi. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa ini hal yang mungkin kita lihat biasa saja gitu. Kayaknya bank sampah biasa aja deh gitu. Tapi ternyata kalau kita mengemasnya, kalau kita menyajikannya, kita menganalisanya dengan teori, dengan konsep yang menarik, itu kemudian juga bisa menjadi penelitian juga gitu, penelitian yang menarik. Contoh yang lain lagi ya. Contoh yang lain lagi yang kita mulai dari sini dulu. Pengaruh tingkat terpaan media sosial Instagram terhadap tingkat religiusitas. Ini lebih simpel lagi loh. Dari Instagram, sebenarnya dia hanya tertarik dengan anak muda tuh banyak loh yang sebagai pengguna Instagram gitu. Tanya, ternyata memang banyak pengguna Instagram itu cukup banyak, terutama di Indonesia gitu ya. Dari data tersebut akan lagi bahwa ternyata orang-orang yang melihat postingan gitu ya di media sosial ternyata bisa mempengaruhi religiusitas mereka sebagai seorang individu. Walaupun sekarang mungkin teman-teman semakin jarang gitu ya melihat bahwa ada
semakin banyak misalnya anak muda yang ngaji gitu ya, karena mungkin kita masih melihatnya yang banyak ngaji, yang datang ke pengajian, ke majelis taklim gitu ya, itu kan ibu-ibu ya biasanya ya, siang gitu suka datang ke satu musola atau satu masjid rame-rame atau ke rumahnya Bu Hajah siapa gitu ya untuk kemudian ikuti pengajian gitu. Nah, ternyata trennya justru di anak muda memang tidak datang ke satu tempat untuk belajar agama gitu. Di sela-sela kalau dilihat sehari-hari anak muda itu hanya main HP, scrolling Instagram gitu ya. Tapi ternyata ada hal positif loh yang didapat dari scrolling Instagram itu gitu. Kalau kita buka Instagram, buka explorernya gitu ya, itu kan kadang kita nggak secara sengaja follow satu akun akun yang nuansanya agamis gitu ya, yang postingannya tentang agama, tentang ayat-ayat apa misalnya gitu. Tapi kalau kita buka Explorer, kadang-kadang tuh suka muncul karena algoritmanya kan menggunakan orang-orang yang kita follow, ngelihat itu juga atau enggak, nge-like itu atau enggak, itu kemudian muncul juga di explore kita gitu ya. Yang kemudian kalau kita buka selanjutnya akan muncul lagi gitu. Tidak sengaja atau kesengajaan itu ternyata berpengaruh terhadap tingkat religiositasnya seseorang. Semakin dia merasa itu adalah, ada yang merasa itu adalah teguran gitu. Postingan yang kemudian berhubungan gitu ya, relate gitu ya dengan kondisinya saat itu, dia merasa oh ini teguran buat saya dari Tuhan gitu. Jadi hal yang sederhana teman-teman, sekali lagi, hanya dari Instagram loh. Dia tertarik si Kak Verenina ini, alumni UNJ, sekali lagi, dia dia mau meneliti sesuatu yang dia suka, yang kemudian dia yang ambil aja yang media sosial karena selama ini dekat gitu ya dengan kehidupan dia. Cari lagi apa ya di Instagram yang bisa diangkat menjadi penelitian. Oh, dia temukan tingkat religiositasnya dari bagaimana follow akun kajian-kajian agama di Instagram. Ya, kepada teman-teman dari IPS 1 ya, 12 IPS 1 yang baru join, selamat datang. Jadi kita sedang membahas contoh-contoh dari penelitian yang sebenarnya berangkat dari lingkungan terdekat kita gitu ya, apa yang kita temui sehari-hari yang selama ini kita anggap tidak menarik, tapi ternyata itu kemudian bisa dijadikan satu penelitian gitu. Kita lanjut ya. Jadi contoh yang selanjutnya misalnya yang ini, beban kerja terhadap tingkat produktivitas kerja pada pekerja prekariat perempuan di sektor industri. Pada buruh lepas perempuan di PT GPP Kabupaten Bekasi. Kalau dari judul terlihat seperti complicated gitu ya, kayak kompleks banget nih. Aduh, ini apa pengaruh beban kerja terhadap tingkat produktivitas kerja pada pekerja prekariat nih, apalagi gitu. Kalau dari judul seolah-olah ini adalah sesuatu yang wah gitu, berjarak dengan kita, yang tidak kita temui sehari-hari. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat lagi, ini jadi nanti kalau teman-teman jadi mahasiswa ya, jadi banyak mahasiswa itu yang nyambi teman-teman. Contohnya adalah atau bekerja dulu gitu ya, beberapa bulan atau setahun, kemudian baru kuliah gitu. Mahasiswa kami yang seperti itu.
ada yang sehari-hari sambil bekerja atau punya usaha atau sebelumnya bekerja. Nah, Kak Afifah ini adalah salah satu mahasiswi yang sempat dia itu kuliah sambil kerja sebagai buruh lepas. Dia kerja di pabrik, namanya PT GPP, ada di Kabupaten Bekasi. Jadi pengalamannya saat dia bekerja di pabrik itu ternyata yang kemudian menginspirasi dia untuk mengangkatnya menjadi skripsinya dia ini gitu. Sekali lagi itu dia hanya mengambil pengalamannya aja gitu ya, dekat dengan dirinya sendiri gitu. Dia pernah mengalaminya, dia tahu rasanya seperti apa. Walaupun saat meneliti, saat menulis dia tidak lagi menjadi buruh, tapi dia pernah di sana, dia pernah bekerja sebagai buruh gitu. Yang kemudian pengalaman itu menjadi inspirasinya dia sebagai pekerja buruh perempuan sebenarnya. Tapi kemudian ketika dikemas lagi sekali lagi dengan konsep gitu ya, kalau dikembalikan kepada konsep atau teori, dia tuh masuknya ke pekerja prekariat. Itu gampangnya adalah buruh lepas sebenarnya. Ini adalah istilah kritisnya, istilah akademisnya dari buruh lepas. Jadi prekariat itu buruh yang pekerja prekariat biasanya adalah pekerja-pekerja freelance lah gitu. Tahu ya, pekerja freelance yang dia nggak punya batas waktu kerja, dia dibayarnya tuh harian aja gitu, nggak ada kontrak yang jelas, kontrak masa kerja yang jelas gitu dan sebagainya. Konsep itu kemudian buruh lepas itu adalah pekerja prekariat, maka dia menggunakan istilah ini. Pekerja prekariat perempuan. Kemudian dia mau melihat bagaimana sih beban kerjanya. Pengalaman dia waktu menjadi buruh saat itu di PT GPP adalah ternyata pekerjaannya itu cukup berat loh sebagai buruh gitu ya. Lumayan dari pagi sampai sempat keputus ya suara saya ya tadi ya? Iya, Bu. Iya, Bu, tadi keputus. Ini udah kedengeran lagi, Bu. Ya. Sampai masih di ini ya, yang bekerja prekariat tadi ya? Iya, Bu. Oke. Jadi dia sebagai buruh lepas tadi, yang buruh lepas harian ternyata secara konsep atau teori dia menemukan istilahnya adalah pekerja prekariat gitu. Namanya dia, bagaimana dia melihat beban kerjanya dia selama dia bekerja gitu ya. Itu yang menjadi inspirasinya dia, kenapa dia angkat beban kerja dan produktivitas kerja gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah hal yang nggak perlu jauh-jauh dicari gitu. Hal yang ditemukan dalam kehidupan kita. Tinggal kemudian kita mengemasnya dengan teori atau konsep apa. Begitu. Nah, dari 4 contoh tadi ya, ada 4 contoh penelitian yang tadi saya tampilkan. Sebenarnya jenis penelitian itu ada 2. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan materi ini dari Bu Eva ya, tentang penelitian. Ada 2 pendekatan, ada 2 jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Karena membedakannya, kuantitatif itu kan ada kuantinya, ada kata kuantinya. Artinya dia berkutat dengan angka, dia berhubungan dengan angka di sini. Sementara kalau kualitatif
datanya kita bisa bilang dia non angka gitu. Sebenarnya kuantitatif itu bukan berarti harus datanya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, atau 11, 10 gitu. Bisa aja sebenarnya datanya itu adalah kata-kata atau kalimat. Kemudian diubah dulu menjadi angka, baru kemudian dianalisa sampai mendapatkan hasilnya. Seperti misalnya yang saya juga belum lama ini melakukan penelitian kuantitatif punya pengaruh PJJ, pembelajaran jarak jauh, terhadap pencapaian SDGs 4. Jadi teman-teman sekilas saja bahwa Indonesia itu kan anggota PBB ya, pernah dengar ya? Salah satu anggota PBB yang anggotanya terakhir kalau nggak salah jumlahnya 169. Kemudian di tahun 2015 Indonesia sebagai anggota PBB ikut menyepakati yang namanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Akhir di tahun 2030. Jadi salah satu negara yang menyatakan komitmen akan menjalankan SDGs dalam program-program pembangunannya. SDGs itu ada 17 tujuan, teman-teman. 17 tujuan dari kemiskinan, kemudian tentang lingkungan, kemudian tentang konsumsi berkelanjutan, dan lain sebagainya. Dan ada satu tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Itu tujuan keempat atau SDG 4. Jadi penelitian saya mau melihat apakah PJJ jarak jauh ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 4. Dan saya mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa SMA negeri yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Ya, jadi untuk memang siswa SMA di Jakarta yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Karena yang mendapatkan kartu Jakarta Pintar itu kan harus memenuhi kriteria sebagai kelompok miskin ya. Jadi saya mau melihat apakah PJJ ini terutama untuk mereka yang masuk ke dalam kelompok miskin itu membantu mereka dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ada hubungannya gitu. Antara PJJ dengan pencapaian SDG 4. Saya dalam kuesioner itu bukan jawabannya angka, tapi pertanyaan saya misalnya salah satunya begini. Ada pernyataan yang kemudian harus direspon. PJJ memberikan fleksibilitas waktu bagi siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Jawabannya yang harus dipilih adalah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ya, ada 5 pilihan. Tapi 5 pilihan ini saya menggunakan kata-kata. Sangat tidak setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nggak ada angka di sini. Semuanya kata-kata. Tapi ketika saya mau mengolahnya, saya harus merubah ini jadi angka dulu. Saya harus melakukan coding untuk merubah kata-kata ini menjadi angka. Setuju saya rubah menjadi 5. Setuju saya rubah menjadi 4. Ragu-ragu saya rubah menjadi 3. Sangat tidak setuju saya rubah menjadi 2, sangat tidak setuju saya rubah menjadi 1. Nah, ini kemudian yang dibilang data berupa angka. Jadi bukan berarti semuanya harus angka-angka seperti matematika, tapi bisa juga kata-kata sebelum kita olah, kita rubah dulu menjadi angka. Itu kemudian bisa menjadi penelitian kuantitatif gitu. Datanya itu tidak berupa angka. Karena seringkali kualitatif itu cara memperoleh datanya adalah dengan wawancara mendalam,
dengan FGD atau focus group discussion, kemudian dengan observasi atau pengamatan gitu ya. Bahkan ada yang kualitatif yang tidak memerlukan wawancara dengan orang. Mengamati film, cukup dengan mengamati gambar, cukup dengan mengamati membaca novel, misalnya gitu, bedah novel, itu kemudian sudah bisa menjadi penelitian kualitatif. Yang namanya jenisnya adalah content analysis atau analisis isi. Itu macam-macam, ada analisis wacana, ada analisis wacana kritis, ada semiotik dan lain sebagainya. Jadi jenis-jenis kalau diturunkan lagi ini akan banyak lagi gitu ya, jenis penelitian. Perbedaan selanjutnya, kuantitatif itu berkutat seringkali membicarakan variabel dan hipotesis. Sementara kalau kualitatif membicarakan tentang kasus atau konteks. Dan ini akan berkaitan dengan poin yang ketiga, bahwa di kualitatif berkaitan dengan kasus atau konteks, maka dalam melakukan penelitian, menganalisa, seringkali justru ada yang ditemukan dari kualitatif adalah malah menghasilkan hipotesa-hipotesa yang baru. Yang sebenarnya nggak masuk nih ke rumusan masalah rumusan masalah penelitian kita, tapi itu kemudian karena kita melakukan wawancara mendalam gitu ya, kita malah menemukan hal-hal yang lain gitu, hal-hal yang baru yang sebenarnya masih terkait penelitian kita. Dan kalau kuantitatif, karena dia ngomongin soal variabel dan hipotesis, maka penelitian yang dilakukan dia adalah membuktikan atau memutarbalikkan hubungan atau hipotesis tadi. Berkutat antara itu aja. Dia membuktikan hipotesisnya teruji atau tidak, hipotesisnya benar atau tidak, hipotesis 1 atau hipotesis 0 yang teruji gitu. Yang ada hubungannya atau tidak ada hubungannya, ada pengaruhnya atau tidak ada pengaruhnya. Kira-kira seputar itu aja kalau kuantitatif. Kalau kualitatif seringkali menemukan hal-hal yang lain gitu, karena kan walaupun kita sudah punya pedoman wawancara, apa saja yang perlu kita tanyakan, seringkali ada hal-hal lain yang justru muncul gitu, yang sebenarnya di pedoman wawancara kita gitu. Dan ini adalah satu keterampilan yang diperlukan oleh peneliti untuk mengembalikan fokusnya lagi, untuk mengembalikan fokus ketika melakukan wawancara gitu. Nah, misalnya ini ada lagi contoh, misalnya tentang harmonisasi agama dan etnis dalam komunitas Sunda Wiwitan. Kita pakai studi kasus metodenya. Agama Islam dan etnis Sunda Wiwitan di Kampung Adat Uruk. Ada di Desa Uruk, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kak Dewi yang meneliti tentang ini, dia melihat bahwa ternyata komunitas Sunda Wiwitan itu tidak hidup hanya dengan orang-orang Sunda Wiwitan saja, tapi dia berdampingan dengan penduduk yang lain, dengan penduduk yang memeluk agama bukan atau kepercayaannya bukan Sunda Wiwitan, tapi misalnya orang-orang Islam, orang-orang Protestan, orang Katolik gitu ya, yang ternyata mereka bisa hidup secara harmonis gitu. Berbeda. Mereka tetap bisa menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dengan justru mendapatkan dukungan atau support gitu. Atau ketika orang-orang misalnya yang memeluk agama, orang Islam yang Lebaran, orang Kristen yang Natal gitu ya, itu juga mendapat support juga atau dukungan juga dari komunitas Sunda Wiwitan yang ada di Desa Uruk, Kabupaten Bogor. Mau dilihat itu adalah
dari penelitian ini yang mau dilihat itu adalah bagaimana sih mereka bisa hidup berdampingan. Tentu apa yang ditemukan oleh penelitian ini dari komunitas kampung adat Uruk di desa Uruk gitu ya, bahwa ternyata mereka bisa hidup berdampingan, bisa hidup berdampingan gitu ya antara Sunda Wiwitan dengan komunitas agama. Belum tentu ini terjadi di tempat lain dan waktu yang lain, teman-teman. Karena ternyata komunitas Sunda Wiwitan yang ada di Kuningan pada masa yang berbeda gitu ya, pada tahun 80-an, itu sempat mereka hidup secara tidak tenang. Lingkungan hidup mereka. Jadi ternyata kalau di sini diceritakan mereka bisa hidup berdampingan, ternyata di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda ini tidak berlaku, teman-teman. Inilah yang saya tadi jelaskan bahwa penelitian kualitatif sangat bergantung pada kasus atau konteks tertentu. Jadi belum tentu ini akan berlaku umum di tempat lain, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pasca pembangunan jalan tol. Contoh yang juga kita anggap ya biasa aja gitu ya, pasti karena jalan tol Depok Antasari termasuk juga kan kemarin barengan sama tol Becakayu ya, itu waktunya kan mirip-mirip tuh pembangunannya, hampir barengan. Tol Depok Antasari Sek 1 sama tol Becakayu. Kak Dini ini melihat bahwa ternyata ada di sekitar jalan tol itu ada perubahan di sana. Ada perubahan sosial yang terjadi ketika pembangunan jalan tol itu dilakukan gitu. Perubahan misalnya mata pencaharian yang tadinya tanahnya kosong, kemudian ketika diganti untung dia bisa membuka usaha, ngewarung atau bikin usaha apa gitu ya, dan lain sebagainya. Ini yang memang contohnya adalah dari penelitian kualitatif tadi ya, untuk menjelaskan yang tadi dibahas. Nah, selanjutnya adalah tahapan riset. Secara umum, kualitatif maupun kuantitatif, untuk melakukan riset ada 3 tahap yang harus dilakukan. Persiapan, yang kedua tahap pencarian dan pengelolaan referensi, yang ketiga baru pelaksanaan penelitian. Jadi teman-teman, meneliti atau riset itu bukan hanya mengandalkan kemampuan kita sebagai peneliti untuk mencari data lapangan, bukan untuk menulis gitu ya. Bukan hanya itu. Juga kalau saya selalu bilang, riset atau penelitian adalah kemampuan yang merupakan kolaborasi dari kemampuan menulis dan kemampuan membaca. Bisa kita menulis tanpa ada tanpa ada dukungan dari bahan bacaan tuh nggak bakalan bisa, teman-teman. Nggak akan jadi itu penelitian. Yang tuh nggak enak. Jadi kita sering menganalogi penelitian itu seperti halnya masakan. Seperti halnya kita memasak gitu ya. Bahan-bahannya sudah lengkap. Bahan-bahannya misalnya kalau kita mau bikin sayur sop, ya ada sayur wortelnya, ada kentangnya gitu ya. Ada ada baksonya atau ayamnya dan segala macam gitu ya. Tapi kalau kita tidak banyak membaca, untuk memberikan bumbu pada masakan kita.
kita akan bingung nih seberapa banyak kita kasih garam, seberapa banyak kita kasih gula, seberapa banyak kita kasih mecin, dan lain sebagainya. Gitu. Dari membaca penelitian-penelitian yang sejenis dengan penelitian kita jadi tahu pengalaman orang dalam meneliti hal tersebut gitu. Misalnya kalau kita analogikan lagi ke dalam masak tadi ya, bahwa dari pengalamannya orang, dari dari penelitiannya si A misalnya tentang hal yang sama, dibutuhkan 1 sendok gula misalnya untuk bisa sop itu enak. Yang lain, oh ternyata kalau 1 sendok gula kebanyakan, 3/4 aja untuk air yang segini misalnya gitu. Kita akan banyak dapat inspirasi dari referensi-referensi sejenis yang kita temukan. Kalau sudah di sini di stock of knowledge kita sudah terisi, stock of knowledge kita sudah penuh gitu ya, kita jadi punya banyak ide, baru kemudian kita susun tuh rencananya, penelitian kita akan dilakukan seperti apa. Kita akan akan berfokus kemana gitu ya, dan juga hal-hal yang lain yang ketika melakukan penelitian ke lapangan. Ini adalah hal terakhir teman-teman, kan pengelolaan referensi. Kita bahas satu-satu ya. Dalam persiapan, pertama kita harus bisa mengidentifikasi topiknya. Kayak tadi misalnya topiknya, penggunaan Instagram, bank sampah. Oh topiknya apa lagi tadi? Komunitas adat Sunda Wiwitan. Oh topiknya tentang sumur keramat gitu. Kita sudah menemukan hal menarik yang mau kita teliti. Tapi kemudian kita juga harus bisa membangun argumentasi. Kenapa sih penelitian tentang hal itu perlu kita lakukan? Latar belakang tuh. Instagram. Kita bangun argumentasi bahwa hari ini semakin banyak orang yang menggunakan Instagram, terutama anak muda. Kita tampilkanlah tuh datanya bahwa pengguna Instagram dari data dari misalnya BPS gitu ya, tahun 2020 pengguna Instagram di Indonesia yang berusia 14 sampai 20 tahun berjumlah berapa orang. Itu kita harus tunjukkan bukti-bukti untuk menguatkan argumentasi kita menjadi belakang. Kemudian kita juga perlu untuk membangun hipotesa di awal. Ini baik dari kualitatif maupun kuantitatif. Hipotesa dulu gitu. Nah, nanti di kualitatif itu kita akan bisa menemukan hipotesa-hipotesa yang baru atau menjelaskan proses kausalitas dan hipotesa yang kita susun di awal. Kita akan membuktikan hipotesa kita itu. Kemudian yang kedua adalah pencarian dan pengelolaan referensi. Bagaimana mencari referensi, bagaimana mereview referensi, bagaimana juga kita mengelola referensi. Sebenarnya ini tekniknya banyak. Yang paling gampang aja ya. Yang paling gampang kita search aja di Google, kita tambahin di belakangnya PDF. Kita akan temukan berbagai macam tulisan jurnal di sana. Atau buka misalnya Google Scholar atau Sinta gitu ya, itu untuk mencari referensi. Kemudian mereview. Mereview itu tidak sama dengan merangkum ya. Hanya yang tadinya panjang segini, kemudian kita press jadi segini. Review itu kita bisa daur ulang lagi dengan bahasa kita bahwa tulisan si A tentang ini membahas ini. Sementara tulisan kita membahas tentang ini. Jadi kita bahasakan lagi tulisan tersebut dengan nggak perlu panjang-panjang gitu ya, nggak perlu sepanjang artikel yang kita rujuk gitu.
Nah, kemudian yang terakhir adalah mendesain proposal, tadi dari menyusun latar belakang, merumuskan masalahnya apa, membuat rumusan masalah. Dan dari penelitian itu apa? Kemudian kita paparkan bahwa penelitian tentang ini itu sebenarnya sudah dilakukan oleh si A yang membahas ini, oleh si B yang membahas ABCD, oleh si C yang membahas ini. Nah, ada hal yang belum dibahas, yaitu adalah dari sisi belakangnya misalnya gitu. Ini akan membahas dari sisi belakangnya. Itu yang ada di proposal penelitian. Hal yang penting penelitian adalah ada etika, teman-teman. Ada etika ketika kita melakukan riset. Baik itu ketika kita mengumpulkan datanya maupun ketika kita menyusun laporannya. Nah, ini adalah tahapan sebenarnya secara mudahnya gitu ya. Tahapan penelitian kalau kuantitatif, kita pilih topik, kedua kita fokus pertanyaannya apa, ketiga kita merancang bagaimana penelitiannya akan dilakukan, siapa subjek atau siapa informannya atau siapa respondennya, berapa banyak gitu ya. Kalau kuantitatif kan sampelnya berapa banyak. Kemudian setelah itu kita kumpulkan data dengan survei atau dengan kuesioner, dengan Google Form misalnya dan lain sebagainya. Setelah data terkumpul kita analisa. Setelah kita analisa, hasilnya kita interpretasikan. Hasilnya kita kalau saya nggak gampangnya tuh ngomong kita kata-katain sendiri gitu. Jadi hasil analisa misalnya terbukti. Nah, kita nggak bisa cuma ngomong, penelitian ini menunjukkan bahwa A terbukti mempengaruhi B. Kita nggak bisa cuma ngomong gitu. Tapi kita harus menambahkan lagi narasi-narasinya. Kita harus tambahkan deskripsi-deskripsinya gitu ya. Kita interpretasikan data-data yang ada. Setelah itu kita susun laporannya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang penelitian kita. Ini perlu sekali publikasi ya. Untuk hasil penelitian kita itu dilihat sama banyak orang. Nah, setiap tahapnya ini membutuhkan teori, teman-teman. Topik kayak misalnya tadi ya, di contoh yang tadi, ketika milih misalnya tentang bank sampah gitu ya, udah ada teori yang terfikirkan bahwa fokus melihat komunitas ini sebagai orang-orang miskin misalnya gitu, atau melihat bank sampah ini melakukan pemberdayaan masyarakat atau lain sebagainya. Begitu juga di tahap-tahapan yang lain, semuanya harus ada teorinya. Jadi kita nggak bisa asal hajar gitu ya. Dasarnya menentukan fokusnya harus ada dasar teori. Kenapa ya kita mau fokus ke sini? Dalam kita merancang penelitian sampai dengan membuat laporan, semuanya harus berdasarkan pada teori. Dan kualitatif semuanya juga harus berdasarkan pada teori. Tapi kalau tadi yang pertama memilih topik di kuantitatif, kalau yang di kualitatif itu lebih kepada kita menyadari ada persoalan sosial di sekitar kita. Ada persoalan sosial di sana di komunitas A. Ada persoalan sosial di komunitas B. Kan kita mau pakai perspektif apa nih? Apakah kita mau lihat konfliknya? Apakah kita mau melihat fungsinya? Apakah kita mau melihat yang lain gitu ya? Sama merancang, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan dan memberitahukan kepada orang lain. Sekali lagi semuanya harus berdasarkan pada teori. Ya, ini sedikit saja etika dalam penelitian yang tidak boleh kita langgar, kita abaikan. Secara garis besar ada dua, adalah tidak boleh melakukan pelanggaran ilmiah. Pelanggaran ilmiah itu apa? Pelanggaran ilmiah ada diantaranya
penipuan penelitian, plagiarisme. Nah, ini plagiarisme nanti akan dibahas lebih jauh sama Ibu Marista ya. Itu apa? Penipuan penelitian diantaranya adalah misalnya ketika kita data palsu, kita bikin, kita ngarang-ngarang datanya, itu nggak boleh teman-teman. Harus berdasarkan pada fakta di lapangan. Adakan data gitu ya, itu apa namanya, melanggar etika. Hal yang lain adalah kita harus melindungi subjek penelitian kita. Kalau dalam penelitian kualitatif, responden penelitian kita kalau itu dalam penelitian kuantitatif. Jangan sampai ketika mereka menjadi sumber informasi kita, itu justru membahayakan diri mereka. Baik itu bahaya secara fisik, baik itu bahaya secara psikis maupun secara hukum. Iya, tentang tentang korban kekerasan seksual misalnya gitu. Sebenarnya masih sensitif. Paksa orang untuk menjadi informan kita atau responden kita. Kita harus dengan kerelaannya bahwa dia memang bersedia untuk kita wawancara, dia bersedia menjadi informan kita. Kalau kemudian dia meminta untuk tidak mengungkap identitasnya, ya itu harus kita lakukan. Harus, kita bisa aja dalam penelitian kita tuh kita sebutnya inisial. Kan tidak tidak setuju kalau datanya diungkap, di mana misalnya sekolahnya di mana, namanya siapa, umurnya berapa gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang dia tidak mau ungkap ya kita ikuti gitu ya. Bisa saja secara anonim kita sampaikan penelitian kita gitu. Itu tidak mengurangi esensi dari penelitian sama sekali. Jadi itu saja materi dari saya. Saya akan tutup dengan satu kutipan yang menurut saya sangat menarik dari seorang penulis legendaris Indonesia, Pramudia Anantatur, yang bilang bahwa boleh pandai setinggi langit, selama dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah peradaban manusia. Yang tidak menulis, kalian tidak meninggalkan apa-apa gitu. Sepandai-pandainya kalian nggak akan diingat sama orang kalau tidak ada namanya peninggalan tulisan kalian. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Sudah bergabung. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Atau bingung dengan apa yang disampaikan pagi ini? Oke, semoga tidak ya. Karena saya yakin bahwa sebenarnya ini bukan hal baru buat teman-teman semua. Pasti teman-teman sebenarnya sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Hanya kami di sini hanya menyegarkan lagi, merefresh pikiran teman-teman lagi bahwa ini loh yang perlu dilakukan ketika melakukan penelitian atau menulis satu karya ilmiah begitu. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Marista. Mungkin yang punya pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat atau nanti sesudah Ibu Marista menyampaikan materinya. Begitu ya. Ya, terima kasih Ibu Marista, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Mela. Selamat pagi Bu Mela ya. Selamat pagi Bu Mela, Bu Eva, dan teman-teman semua ya. Saya Marista. Saya akan menyampaikan materi yang terkait tentu saja ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mela ya tentang penelitian. Nah, ternyata di penelitian itu kan
nggak hanya tentang penelitian, menulis gitu kan, tetapi ternyata ada kode etik ya, seperti yang disebutkan oleh Bu Mela tadi ya, untuk melindungi subjek penelitiannya. Dan yang nggak kalah penting adalah tentang plagiarisme gitu. Plagiarisme itu bisa dibilang menjadi momok ya, momok yang cukup menakutkan nih bagi penulis-penulis gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu apa itu plagiarisme dan gimana cara menghindarinya, yaitu akan membuat kita terjerumus dalam hal yang berbahaya gitu, karena plagiarisme itu cukup berbahaya ya, bisa menghilangkan atau membuat kita lepas dari jabatan kita jika kita terlibat dalam tindakan plagiarisme gitu. Misalnya kalian sudah menjabat menjadi menteri misalnya, atau presiden misalnya, nah itu kalau kalian ketahuan plagiarisme ya, melakukan tindakan plagiarisme saat menjadi mahasiswa misalnya, saat skripsi atau tesis ya, atau disertasi, ya itu otomatis kan gelar kalian dicopot, dan gelar dicopot itu kan akan mempengaruhi jabatan yang sedang kalian pegang. Oke. Sebelum saya sampaikan, di sini ada yang belum pernah dengar plagiarisme nggak? Ada nggak? Ini kelas berapa sih? 11 atau 12? 12 ya, Bu Mela ya? Ya, 12 Pernah IPS. dengar. Oke. Coba Tessa. Tessa, saya mau dengar dari Tessa Brigita. Tessa, kamu pernah dengar plagiarisme itu apa sih? Kalau kamu dengar plagiarisme, yang terlintas di pikiran kamu apa, Tessa? Meniru sesuatu. Meniru ya? Iya, karya orang lain atau ya yang kayak gitu sih kurang lebihnya. Ya, oke. Terima kasih, Tessa. Coba saya mau dengar dari Muzaki. Iya, Bu. Ya, kamu kalau dengar plagiarisme, apa yang terlintas di pikiran kamu, Muzaki? Menjiplak. Menjiplak ya? Iya. Oke. Jadi, ini pasti udah tahu semua ya, plagiarisme itu ya nggak bisa dipisahkan dari tulis-menulis, penelitian ya, penelitian, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, jadi plagiarisme tentu saja semua udah pernah dengar ya, tadi udah menjiplak, meniru, mengambil karya orang lain. Nah, kurang lebih plagiarisme tuh itu artinya. Oke, saya share screen dulu. Ya, ini ya, etika akademik. Tadi ada beberapa yang disebutkan oleh Bu Mela, tetapi ada salah satu juga etika akademik yang nggak kalah penting, yaitu adalah plagiarisme. Jadi memang tidak bisa dipisahkan ya, plagiarisme itu dari tulis-menulis gitu. Menulis itu sebenarnya kan bisa dibilang bisa menjadi hobi ya. Menulis itu kan bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan atau untuk berkomunikasi gitu ya, tetapi dalam menulis karya ilmiah ternyata itu ada etikanya, dan salah satunya adalah menghindari plagiarisme gitu, mengambil atau menjiplak karya orang lain. Jadi kira-kira apa sih definisi dari plagiarisme itu? Nah, plagiat itu ya, berarti plagiarius atau plagiarium ya, pencuri atau mencuri gitu ya, artinya secara etimologi ya. Ya, itu tuh mengandung makna bahwa adanya penganiayaan intelektual ya, paksa gitu, diam-diam, tanpa seizin pemiliknya gitu ya, atau diartikan sebagai perbuatan ya secara sengaja atau nggak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai tertentu ya dalam suatu karya ilmiah gitu ya, mengutip sebagian atau seluruhnya gitu kan dari karya ilmiah milik orang lain gitu ya, tanpa menyatukan sumber secara tepat. Nah, itu bisa dibilang mencuri gitu. Dan ternyata dewasa ini ya, pada sekarang ini nih, plagiarisme itu cukup menjadi sorotan gitu, karena kalau dulu mungkin nggak apa-apa gitu, tapi sekarang tuh banyak yang memperkarakan ini gitu, memperkarakan plagiarisme itu, menuntut jika ternyata ada kesamaan atau kemiripan. Nah, itu meskipun kadang dilakukan tidak sengaja gitu kan, disebutkan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, sengaja ini ya memang dia tahu bahwa dia mau ngambil karya orang lain, diakuin gitu kan. Nah, tetapi tidak sengaja ini bisa terjadi karena dia nggak tahu apa sih plagiarisme, dan dia nggak tahu bahayanya plagiarisme itu apa gitu. Ternyata plagiarisme tuh ada aturannya gitu, ada hukumannya gitu. Itu bisa bagi orang-orang yang bergerak di, atau misalnya dia bekerja di bidang akademik, misalnya guru, itu dosen gitu ya, kalau sampai ketahuan plagiarisme itu berbahaya gitu.
karena ya itu bisa dicopot dari jabatannya. Makanya plagiarisme itu cukup membahayakan ya. Makanya kita harus tahu apa sih plagiarisme dan gimana cara mengatasinya gitu. Nah, plagiarisme itu orang yang melakukan plagiarisme itu namanya plagiator ya, orang yang atau orang yang melakukan plagiarisme atau menjiplak karya orang lain. Nah, plagiator ini bisa berbentuk kelompok atau perseorangan gitu. Jadi biasanya kan karya ilmiah itu kan juga ada yang berkelompok ya, tim ya. Nah, itu bisa satu tim, bisa perorangan gitu dengan maksud atau tujuan tertentu untuk mengambil karya orang lain. Nah, pencegahan plagiat itu merupakan tindakan preventif yang dilakukan ya. Biasanya orang tuh sudah punya yang udah tahu apa itu plagiarisme, dia akan mencoba untuk mencegahnya gitu supaya dia tidak terlibat gitu ya dalam masalah tindakan plagiarisme ini. Makanya banyak instansi-instansi ya seperti sekolah, mungkin universitas itu menerapkan aturan gitu, seperti kalau misalnya di UNJ ya, di Universitas Negeri Jakarta gitu ya, tempat saya dan Bu Mela itu kita punya standar gitu kan, standar kesamaan atau kemiripan sebuah tulisan gitu. Jadi ketika mahasiswa mau skripsi gitu ya, itu pasti dia dianjurkan untuk memasukkan atau mengunggah skripsinya itu ke Turnitin, namanya aplikasinya Turnitin. Tapi aplikasi cek untuk plagiarisme ini banyak ya, tapi salah satunya adalah Turnitin ini. Nah, ini bisa digunakan oleh mahasiswa gitu biasanya, karena ini berkaitan dengan instansi ya. Turnitin itu biasanya pakai email instansi. Nah, itu nanti mahasiswa disuruh tuh di situ untuk cek Turnitinnya. Ada maksimal kemiripan gitu kan, baru dia bisa lolos untuk disidangkan. Jadi kalau dia masih di atas 20% ya, di atas 20% itu dianjurkan kalimatnya atau merevisi kalimat-kalimat yang ada di dalam skripsinya gitu yang sama. Jadi di Turnitin itu kita bisa tahu kalimat mana sih yang mirip-mirip tuh bisa ditandain sama aplikasi itu ya, aplikasi Turnitin itu. Nah, itu tuh bisa sama mahasiswa. Nah, tetapi gitu kan banyak ternyata mahasiswa gitu ya yang berbuat curang tuh ada gitu ya, ada yang untuk mengakali Turnitin, karena sebenarnya ya tidak kan, kita pasti tahu ya bahwa tidak ada penelitian yang benar-benar baru gitu. Jadi penelitian kita pun pasti akan dipengaruhi oleh penelitian sebelumnya. Begitu seterusnya. Yang membedakan adalah objek atau subjek dalam penelitian tersebut gitu. Jadi penelitian tuh nggak ada yang benar-benar baru gitu. Semuanya itu pasti berasal dari dulu, kemudian dulu itu terinspirasi dari dulu, dan begitu seterusnya. Makanya menghindari plagiarisme itu penting gitu, supaya tidak ada kemiripan ya, kemiripan yang 100% atau kemiripan yang banyak gitu ya. Makanya perlu adanya tindakan preventif, yaitu pencegahan plagiarisme ini dengan tahu gimana cara mencegahnya. Nah, penanggulangan plagiat ini adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi ya, atau instansi tertentu ya, untuk menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Biasanya dia dapat skorsing atau dia dicopot dari jabatannya, disuruh berhenti secara tidak hormat atau hormat ya itu. Nah, biasanya gitu. Tapi kan otomatis selain sanksi-sanksi yang diberikan itu, kita pasti punya sanksi sosial gitu kan. Pasti malu dong, oh orang itu ngambil karya orang lain diaku-akui. Nah, itu kan sanksi sosial itu yang cukup berat juga ya. Sama beratnya dengan sanksi yang diberikan dari instansi di mana dia bekerja. Nah, contoh kasus plagiarisme, ini ada beberapa contoh kasus yang cukup menghebohkan ya. Ini ada, saya ambil dari Merdeka, 5 kasus plagiarisme yang mengguncang dunia akademik ya. Salah satunya yang cukup besar adalah, ini karena ini berkaitan dengan presiden mungkin ya, jadi ini cukup menghebohkan pada tahun 2012 yang lalu. Presiden Hongaria ini ketahuan bahwa dia menjiplak sebagian dari disertasi orang ya, setebal 200 halaman, itu banyak banget, 200 halaman dia jiplak ya, itu akhirnya dia meletakkan jabatannya, dia mengundurkan diri gitu. Karena apa ya? Karena dia melanggar etika ya, etika akademis sebagai seorang presiden harusnya tidak melakukan itu gitu. Karena kalau seperti yang saya bilang tadi ya, tindakan plagiarisme itu ya cukup, bisa dibilang cukup memalukan gitu, karena itu mengambil atau mencuri karya orang lain ya, mencuri karya orang lain tapi nggak bilang. Makanya dalam tindakan plagiarisme ini ya ada sanksi-sanksi yang diatur hukum. Nah, ini ya, ada yang mengatur itu di Permendiknas 17 2010 pasal 2 ayat 1. Nih, Permendiknas
Plagiat meliputi hal berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada mengacu atau mengutip istilah, kata-kata, atau kalimat, data, informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Jadi kalau kalian ngambil data ya, misalnya data atau kata-kata orang lain gitu kan, tetapi tidak mencantumkan sumber, yaitu masuk dalam tindakan plagiarisme. Kemudian mengacu atau mengutip secara acak gitu ya, istilah atau kata, data gitu atau informasi dari suatu sumber tanpa menyatakan sumber gitu. Walaupun kalian ngutipnya tuh nggak satu paragraf penuh, tapi acak ya, kalimatnya kalian ambil acak gitu. Sama persis ya kata-katanya, datanya. Itu pun juga termasuk tindakan plagiarisme. Kemudian menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Jadi bisa dibilang ya, tindakan plagiarisme itu tidak hanya nyontek kata atau kalimat, tetapi ya ide atau gagasan juga gitu. Makanya kemarin kalau kalian lihat ya, ini pro dan kontra juga ya kasusnya Warkopi ya. Salah satunya dengan mengecek skripsi mahasiswa sebelum disidangkan gitu. Jadi sebelum disidangkan tadi ya saya bilang diturnitin dulu dengan aplikasi Turnitin, lalu tahu nih, oh mahasiswa ini Turnitinnya masih di atas 20%, ini nggak boleh nih. Harus dia suruh revisi lagi, mana yang mirip-mirip, nah gitu. Kemudian pembatalan nilai, misalnya nilainya udah keluar nih, kalau dosen-dosen biasanya dia, seperti saya misalnya, saya biasanya menerapkan ke mahasiswa untuk menyatukan sumber dan mengutip yang baik, yang benar. Kalau ketahuan menjiplak nih ya, kalau ketahuan menjiplak atau nyontek temennya gitu ya, itu nilainya nanti nggak keluar. Nah itu adalah salah satu dari beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa ya, bisa pemberhentian hormat ya, kamu disuruh mengundurkan diri, atau kalau dia udah punya jabatan ya pasti dia harus mengundurkan diri atau dipecat ya, tidak hormat gitu. Kemudian pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus. Nah ini nih yang berbahaya. Kalau misalnya kalian sudah menjadi mahasiswa, udah bekerja, kemudian salah satu syarat pekerjaan kalian adalah misalnya minimal S1, kemudian ternyata kalian ketahuan menjiplak atau melakukan tindakan plagiarisme, otomatis kan ijazah kalian dibatalkan nih. Kalian bukan lagi sarjana, dan itu cukup membahayakan bagi pekerjaan kalian yang misalnya minimal harus S1. Ya kalian otomatis mau nggak mau pasti akan dikeluarkan dari jabatan yang sedang kalian pegang itu. Oke ya, ini seperti pasal 12 ayat 5, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Jadi kalau itu di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi pemimpinnya harus menjatuhkan sanksi nih bagi plagiator yang ada di dalam lingkungan kampusnya gitu. Jadi kalau malah pemimpinnya melindungi ya itu akan diberi sanksi oleh menteri. Ini sanksi lain menurut UU Sisdiknas ya, mempergunakan karya ilmiah jiplakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, vokasi, akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Nah itu cukup berat ya, sanksinya. Jadi tindakan plagiarisme itu nggak main-main gitu. Nah lalu kapan nih kita harus menggunakan kutipan? Nah kutipan itu kita menggunakannya ketika kita mengutip karya orang lain ya, atau mengambil kalimat atau kata atau data atau gagasan dari orang lain. Nah itu harus menggunakan kutipan. Nah, tetapi kita juga nggak perlu pakai kutipan ketika kita sedang menulis atau membahas pengalaman sendiri. Seperti misalnya kalian disuruh bikin cerita paling berkesan selama liburan sekolah misalnya. Kalau saya zaman dulu tuh sering banget gitu ya, habis liburan terus suruh bikin tulisan untuk menceritakan nih kegiatan kalian selama liburan tuh apa gitu. Meskipun itu juga banyak anak-anak yang nyontek tuh banyak gitu ya, tetapi ini nggak perlu didokumentasikan jika memang itu benar-benar pengalaman Anda gitu. Meskipun mirip ya pengalamannya, ternyata kalian mainnya sama teman kalian nih ya. Main misalnya pergi ke suatu tempat bersama teman kalian. Secara garis besar intinya ya ceritanya akan sama, kalian pergi ke suatu tempat bersama, tetapi kan itu dengan bahasa masing-masing. Nah itu nggak perlu pakai dokumentasi.
Kemudian apa yang kalian lihat selama observasi gitu kan? Misalnya observasi sebuah desa gitu kan, saat penelitian, atau observasi sebuah wilayah ya, wilayah secara besar nih, kegiatan di wilayah tersebut apa yang kalian lihat gitu kan. Nah itu nggak perlu pakai dokumentasi atau nggak perlu ada kutipan, karena kan itu sesuai dengan apa yang kalian lihat di lapangan gitu. Meskipun sebelumnya ada orang juga yang melakukan observasi di desa itu, tetapi kalau berdasarkan observasi kalian, ya yang tampak seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa, karena itu berdasarkan apa yang kalian lihat di lapangan. Kemudian menuliskan pengetahuan umum. Ketika menuliskan pengetahuan umum, itu juga nggak perlu, nggak perlu kutipan. Nggak perlu kutipan. Kayak misalnya kalian mau bilang bahwa matahari itu terbit dari sini ke sini gitu misalnya, atau kalian mau bilang Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945, atau mau bilang bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, itu pengetahuan umum, kita udah tahu gitu, kita udah tahu meskipun itu tercantum dalam sebuah buku sejarah atau sejarah di buku PPKN misalnya bahwa Pancasila itu merupakan ideologi negara. Tetapi kita memang udah tahu gitu bahwa Pancasila itu ideologi negara, ideologi kita tuh Pancasila, itu pengetahuan umum. Jadi itu nggak perlu kita mencantumkan kutipan karena itu pengetahuan umum. Seperti ulang tahun Indonesia gitu kan, itu 17 Agustus 1945 ya, itu juga nggak perlu pakai kutipan karena itu pengetahuan umum. Nah nih ya, jika sudah jelas ada 3 atau lebih sumber yang menyebutkan hal yang sama nih ya, dan yakin bahwa itu adalah pengetahuan umum, tidak perlu didokumentasikan, tidak perlu ada kutipan. Gitu ya, tidak perlu ada kutipan. Seperti Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus itu pasti udah banyak sumber yang menyebutkan itu kan udah banyak, karena semua orang tahu, semua rakyat Indonesia tahu 17 Agustus 1945 itu ulang tahun Indonesia, jadi nggak perlu ada dokumentasi atau perlu kutipan. Tetapi jika ragu lebih baik didokumentasikan. Tapi kalau memang sudah ada 3 atau lebih sumber yang menyebutkan hal yang sama gitu ya itu nggak perlu. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari plagiarisme? Yang pertama adalah kutipan langsung. Tadi udah disebutkan ya, kutipan langsung. Jadi kita perlu belajar gimana sih cara mengutip langsung, yaitu ada formatnya, cara mengutip langsung kata-kata atau hasil wawancara dari orang lain gitu kan. Itu biasanya ada tanda petik di tengah gitu ya, kutipan langsung di tengah paragraf gitu ada tanda petiknya. Itu kalau kutipan langsung itu ya persis sama dengan yang diucapkan oleh narasumber misalnya atau dari buku, itu sama persis, itu namanya kutipan langsung. Kemudian ada menulis ulang dengan bahasa sendiri, kita sebutnya parafrase. Nah, parafrase ini yang saya bilang tadi, ini adalah teknik parafrase itu yang menggunakan sinonim, menggunakan bahasa sendiri dengan mengubah frasenya, susunannya, kalimatnya diganti. Misalnya yang kalian kutip itu adalah kalimat aktif, bisa kalian parafrase menjadi kalimat pasif. Nah, itu salah satu teknik parafrase ya. Nah, parafrase ini memang tadi yang saya bilang ya, perlu kalian seimbangkan dengan banyak membaca, karena selama kalian banyak membaca, kosakata akan banyak, memparafrase itu akan menjadi lebih mudah gitu. Dan lagi kalau kalian tahu ya, kalau kalian sering baca sama yang nggak sering baca, ketika menulis sebuah cerita atau sebuah tulisan gitu, itu akan berbeda. Orang yang sering baca sama yang nggak baca tuh beda banget tulisannya. Susunannya, SPOK-nya aja tuh bisa banget beda. Karena terbiasa membaca, dia terbiasa membaca tulisan karya orang lain, susunan kalimat yang baik itu seperti ini. Jadi dia menjadi biasa membaca, mendengar ya, masuk ke pikirannya, beda sama yang nggak sering membaca. Bisa jadi ya beberapa kali saya menemukan skripsi mahasiswa tuh yang kebalik-balik SPOK-nya, nulis kalimat tapi nggak ada subjeknya ya, nggak ada subjeknya tuh. Nah, bingung kan, ini siapa ini yang melakukan itu siapa gitu. Nah, itu terkadang karena kurangnya membaca gitu. Membaca apa aja, berita itu juga nggak masalah. Kemudian menghindari plagiat yang ketiga adalah merangkum. Kalian bisa melakukan teknik merangkum ya. Merangkum ini juga bisa dibilang dengan bahasa sendiri ya. Kalian baca dulu semuanya, kemudian dirangkum inti-intinya gitu. Bisa jadi yang kalian mau kutip itu
ada 3 paragraf, tetapi kalian rangkum menjadi 1 paragraf, itu merangkum. Dalam menggabungkan berbagai sumber harus bisa berbunyi seperti bahasa sendiri ya, semuanya kalau parafrase itu harus bisa berbunyi bahasa sendiri, merangkum pun juga seperti itu. Nah, ini kutipan langsung. Quotation ya, atau kutipan langsung adalah kalimat persis seperti yang ditulis oleh penulis lain. Jadi tata caranya diatur dalam gaya selingkung, dia dalam tanda petiknya gitu ya kalau kalian membaca. Menemukannya dalam karya ilmiah atau penelitian orang lain. Nah, biasanya ini untuk menguatkan argumentasi. Kalian ngomong bahwa cuaca hari ini tuh panas gitu, atau cuaca hari ini sepertinya akan hujan. Karena terus kalian kutip langsung nih, karena menurut BMKG pada hari ini jam sekian gitu menyatakan bahwa itu untuk menguatkan argumentasi. Jadi kalian bisa ngomong tesis statement kalian apa, kemudian didukung oleh kutipan langsung ini untuk menguatkan argumentasi. Kemudian untuk menyanggah pendapat, kalian nggak setuju tapi nggak setuju sama pendapat orang lain, kemudian kalian berikan itu untuk dukungan untuk menjaga pendapat kalian ya. Oh ini karena menurut ini nggak sesuai gitu. Itu juga bisa digunakan kutipan langsung. Kemudian untuk keindahan kalimat, perbandingan pandangan, membandingkan 2 pandangan atau 3 pandangan yang berbeda. Kutipan langsung bisa juga biasanya berupa kitab suci dan undang-undang. Nah, biasanya itu kan perlu ya kutipan langsung kitab suci dan undang-undang. Seperti tadi yang saya lakukan di Permendiknas tadi ya. Nah, kemudian ada teknik paraphrasing ya. Parafrase itu menggunakan tulisan orang lain tanpa plagiat, mencegah kutipan langsung secara berlebihan, kebanyakan, mempresentasikan informasi dengan bahasa sendiri. Jadi ini menulis kalimat ulang ya, yang dituliskan penulis lain dengan kalimat sendiri harus dilengkapi dengan sitasi. Jadi meskipun di parafrase, ini perlu diingat ya, meskipun di parafrase, kalian harus tetap mencantumkan sumber. Nah, ini teknik parafrase, ada sinonim, persamaan kata ya, mengubah posisi frasenya, mengubah kalimatnya dari aktif ke pasif atau sebaliknya, atau mengkombinasikan kalimatnya. Nah, ini membuat paragraf sendiri. Tulis dulu pikiran, supaya terhindar dari plagiasi, kalian juga bisa membuat paragraf sendiri ya. Tulis pikiran utamanya, kemudian tutup tulisan aslinya, tulis ulang, bandingkan dengan tulisan aslinya gitu ya. Ini bisa dibilang copy the master gitu. Jadi kalian baca dulu, kemudian tutup tulisannya, tulis ulang. Kalau zaman dulu nih saya sering melakukan ini ya untuk orang kalau zaman saya dulu belajar tuh dengan misalnya baca nih, terus ditulis ulang. Karena menulis itu sekaligus kita mengingat, membaca juga gitu ya sambil menuliskannya gitu, menuangkan. Jadi itu teknik belajar zaman dulu tuh gini nih. Tulis pikiran, tulis dulu, tulis tutup, baca, tulis ulang, kemudian bandingkan, oh sama gitu. Nah, ini membuat paragraf sendiri bisa dengan teknik seperti ini. Nih contoh membuat paragraf sendiri ya. Berdasarkan temuan penelitian, maka pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing dapat dijadikan alternatif metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini juga, ini kan mirip ya, ini tulisan aslinya nih. Karim, A, 2011, penerapan metode penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar, jurnal pendidikan. Nah, ini contoh membuat paragraf sendiri. Nah, ini ada lagi ya, contoh membuat paragraf sendiri, tetapi ini kutipan langsung nih, ada kutipan langsung nih, contoh kutipan langsung. Hasil wawancara, nah ini kutipan langsung hasil wawancara ya. Walaupun itu dengan misalnya ini kalian ubah atau deskripsi, atau misalnya kalian menuliskan hasil wawancara tetapi nggak menggunakan kutipan langsung, tapi diparafrase dengan kalimat sendiri pun, kalau itu hasil wawancara tetap dicantumkan footnote atau bisa juga catatan perut ya, tergantung instansi atau sekolah atau universitas kalian sepakat untuk menggunakan mana nih, footnote atau body note. Body note itu yang di tengah, footnote itu yang di bawah sini. Oke, terima kasih untuk Bu Mela dan Bu Marista sekali lagi, berhubung sudah bel istirahat juga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk anak-anak semua yang boleh hadir pada. Ya, sama-sama Bu Eva. Oh, ini Bu Eva.
Kalau misalnya ini kan kalian tadi bilang putus-putus ya suara. Kalau pas di saya nanti kalian bisa di YouTube cari itu ya nama saya, nanti saya kebetulan tadi ke materi ini saya upload di YouTube, sudah dijelaskan dengan suara ya, penjelasannya dengan suara panjang, kalian bisa lihat itu di YouTube atau saya share coba ini ya. Ya bisa kalian lihat di YouTube, nanti kalau kalian lagi mengerjakan KIR kemudian bingung bisa nonton video itu. Oke, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Marista. Oke, semuanya nanti bisa diklik linknya, ya di-share dulu deh, karena kan nanti kalau udah keluar udah nggak kelihatan lagi tuh linknya. Oke, semuanya kita karena sudah dimulai dengan doa, kita akhiri dengan doa, karena acara ini boleh berjalan dengan lancar. Saya mau minta apa ya, Gabriela yang pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Selamat siang, Bu. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Lagi semua, Bu Marista. Boleh on cam dulu semuanya lagi karena lebih banyak. Yuk semua. Yuk, Geboy, Alisa, Mayang, Emrian, semuanya yuk on cam. Bu. Yuk. Ya. Saya capture ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Marista, Mela. Terima kasih kembali. Yang kelas 12 yang mau daftar KIR langsung chat saya ya.